Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Kalau kemarin kita membahas dari mulai pengertian, ada juga faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, persamaan permintaan dan penawaran, dan juga kita membahas kurva permintaan dan penawaran. Kali ini kita akan membahas bagaimana pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Apa bedanya pergerakan dengan pergeseran? Oke, kita mulai saja untuk materi yang akan dibahas kali ini. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai permintaan. Demand schedule. Demand schedule adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan kuantitas barang yang diminta. Nah, di sini ada tabelnya. Kita lihat ada harga dari es krim dan juga ada kuantitas dari es krim atau banyaknya permintaan es krim. Nah, kan kita tahu bahwa hukum permintaan itu ketika harga naik maka permintaannya akan turun. Ketika harga turun maka permintaan akan naik. Nah, di sini yang menjadi subjek dalam permintaan adalah konsumen atau pelanggan. Nah, hukum itu diasumsikan pada ceteris paribus atau faktor-faktor lain dianggap tetap. Kemarin kan ada faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga yang harga pasar, ada harga pengganti, ada selera, ada jumlah konsumen, dan juga ada harapan masyarakat. Nah, itu yang menjadi faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga. Tetapi pada hukum permintaan diasumsikan faktor-faktor lain tersebut dianggap tetap. Nah, hanya didasari oleh harga saja yang mempengaruhi permintaan. Nah, itu pada hukum permintaan ya. Maka slope-nya itu kemiringannya negatif, dimana ketika harga naik maka permintaan akan turun, ketika harga turun maka permintaan akan naik. Nah, selanjutnya dari tabel tersebut kuantitas barang yang diminta adalah jumlah barang yang dimana pembeli mau dan mampu untuk membelinya. Nah, itu kuantitas itu jumlah barang ya yang diminta. Nah, di sini ada hukum permintaan menyatakan bahwa kuantitas barang yang diminta turun pada saat harga barang tersebut naik. Nah, ini pada saat CP atau ceteris paribus ya, sudah dijelaskan barusan ya bagaimana pengaruh CP terhadap hukum permintaan. Jadi faktor lain itu dianggap tetap. Jadi yang hanya mempengaruhinya itu adalah harga barang saja pada hukum permintaan ini ya. Nah, selanjutnya kurva permintaan, kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat harga dengan berbagai jumlah barang yang diminta. Sini ada kurva permintaan, harga ini ya, ini kita lihat ini harga. Di sini sisi kuantitas, quantity of ice cream. Nah, ketika harga 3, ini harga paling tinggi, maka permintaannya 0. Lihat titiknya ya, ini di garis 0. Nah, ketika harga turun menjadi 2,50, permintaannya naik jadi 2, dari 0 jadi 2 ya. Nah, ini ada perubahan karena harga dari barang tersebut turun, maka terjadi perubahan. Nah, kita lihat ya, ini sampai harga 0,5, permintaan semakin naik sampai ke titik 10. Jadi ketika harga semakin turun di harga 0,50, maka permintaannya semakin tinggi, yaitu sebesar 10. Banyaknya permintaan, tarik garis dari atas ke bawah. Nah, inilah garis kurva permintaan berubah dari kiri atas ke kanan bawah. Tetapi pada saat ceteris paribus atau faktor lain dianggap tetap, faktor selera, faktor jumlah konsumen, harapan masyarakat, dan faktor-faktor lainnya gitu dianggap tetap. Jadi tidak mempengaruhi di kurva permintaan ini karena yang mempengaruhi hanya sisi harga saja. Ya. Nah, ceteris paribus nih, ceteris paribus atau bahasa Latinnya artinya variabel lain diasumsikan konstan. Faktor-faktor lain diasumsikan konstan.
Slope kurva permintaan akan miring karena ceteris paribus. Tingkat harga yang lebih rendah mengakibatkan kuantitas yang diminta menjadi lebih banyak, katanya gitu. Nah, bagaimana dengan pergeseran dan pergerakan kurva permintaan? Adanya perubahan kuantitas yang diminta, pergerakannya akan sepanjang kurva permintaan, ya. Jadi bergeraknya itu di sepanjang kurva permintaan yang sama. Kalau pergerakan nanti akan berbeda dengan bagaimana pergeseran kurva permintaan. Disebabkan oleh perubahan harga produk. Nah, jadi yang menyebabkan perubahan permintaan itu karena harga produk, bukan faktor-faktor lain. Ya, itu hanya harga produk yang mempengaruhinya. Kita lihat di sini pergerakan. Ini pergerakan kurva permintaan ya. Di sini garis vertikal itu untuk harga, yang garis horizontal itu jumlah barang yang dimintanya. Di sini kita contohkan adalah rokok. Pajak akan menaikkan harga rokok. Akibatnya terjadi pergerakan sepanjang kurva permintaan. Nih, pada awal sebelum pajak harganya itu 2,00. Pada titik permintaan, banyaknya permintaan sebesar 20 permintaannya. Pajak dinaikkan, otomatis harga rokok tersebut akan naik. Nah, jadilah harga baru di sini menjadi 4,00 dari 2. Otomatis akan terjadi permintaan baru. Permintaannya menjadi turun karena harganya naik. Masyarakat tidak mau membeli karena harga rokok mahal. Kenaikan harga tersebut karena adanya pajak, ya. Nah, dari 4,00 ini menjadi 12 permintaan, otomatis terjadi kenaikan harga mengakibatkan penurunan pada permintaan. Nah, ini yang dimaksud dengan adanya pergerakan dari titik ini, ya, dari titik di angka 20 permintaannya berubah menjadi 12 permintaannya. Nah, jadi kurva di atas menunjukkan adanya kenaikan harga pada permintaan rokok, harga rokok yang menyebabkan banyaknya permintaan itu menjadi turun. Banyaknya permintaan yang diminta konsumen menjadi turun. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pergerakan baru dari titik A menjadi titik C di garis kemiringan yang sama. Ini pergerakan, ya. Jadi tidak terjadi slope baru atau kemiringan baru. Sekarang pergeseran kurva permintaan, perubahan permintaan karena pergeseran pada kurva permintaan bisa ke kanan atau ke kiri. Nah, jadi kalau terjadi pergeseran atau pergeseran kurva ini terjadi karena ada faktor-faktor lain selain harga yang mempengaruhi permintaan tersebut, seperti pendapatan konsumen, selera konsumen, jumlah pendapatan, jumlah penduduk. Faktor lainnya juga mempengaruhi permintaan. Ya. Disebabkan karena perubahan faktor lain pada harga, ya. Jadi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, ini pengembangan pasar, pendapatan konsumen, harga barang lain, selera, harapan masyarakat, dan juga jumlah konsumen. Nah, ini ketika adanya faktor yang mempengaruhi konsumen selain harga dan pendapatan konsumen, otomatis pada saat tadi ketika harga 3,00 harga naik, permintaannya tidak ada. Ya, pada tadi kurva yang awal kan gitu ya, harga di titik 3, permintaannya ada di titik 0. Tapi ketika pendapatan konsumen, adanya pendapatan konsumen, otomatis orang tersebut bisa membeli walaupun pada harganya tinggi, tetapi karena mereka memiliki pendapatan masih bisa membeli es krim, misalnya dengan kuantitas yang diminta sebesar 12 es krim.
Karena orang itu memiliki pendapatan konsumen. Nah, ini faktor yang mempengaruhinya adalah pendapatan konsumen. Kalau tadi hanya harga saja yang mempengaruhi, kalau ini adalah pendapatan naik, otomatis kuantitas yang diminta juga akan naik ya, karena mereka merasa memiliki pendapatan. Nah, ini kenaikan permintaan, terjadilah adanya pergeseran ke kanan. Nah, itu karena adanya pendapatan konsumen yang mengakibatkan banyaknya permintaan juga menjadi meningkat. Bagaimana dengan selera? Otomatis kan selera itu berbeda-beda ya. Setiap orang selera itu berbeda-beda. Nah, dari selera tersebut akan mengakibatkan permintaan akan turun. Ya, sebagian orang tidak menyukai es krim misalnya karena hal-hal lain. Otomatis akan menurunkan permintaan. Nah, terjadilah pergeseran baru, garisnya jadi di sini. Garis ketika yang mempengaruhinya adalah selera, yang mempengaruhi permintaannya adalah selera. Gitu. Nah, jadi inilah terjadi penurunan karena ada faktor lain yang mempengaruhinya. Gitu. Nah, itu untuk sisi permintaan. Sekarang penawaran, supply. Sejumlah barang yang diminta, penjual mau dan mampu untuk menjual. Penawaran menyatakan bahwa kuantitas barang yang ditawarkan sisi konsumen kalau permintaan. Nah, kalau dari sisi penawaran yaitu dari sisi itu bedanya. Ini tabel ya. Ini ketika harga 00, penawarannya juga 0 sampai pada titik harga 3 penawarannya naik menjadi 5. Atau hukum penawaran semakin harga naik maka akan terjadi kenaikan pada penawaran gitu. Harga turun maka penawarannya pun akan turun. Malah ketika tidak ada harga maka tidak ada barang yang ditawarkan gitu. Mana mau orang ngasih gratis kan, jarang-jarang gitu. Nah, itu untuk sementara. Di sini kurva penawaran, kurva yang menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat harga dengan berbagai jumlah yang ditawarkan. Ada di tabel tersebut kita gambarkan pada kurva ini. Ini harga es krim ya, ini kuantitas es krim. Nih, harga 0,50. Penawarannya tidak ada. Harganya sedikit ya, jelas. Jumlah barang yang ditawarkannya pasti akan sedikit atau bahkan tidak ada. Ketika harga naik menjadi 1 ya, di sini penawarannya ada 1 penawaran sampai pada titik ke harga 3 penawarannya semakin banyak menjadi 5. Nah, ini bedanya kemiringan pada kurva penawaran. Kalau tadi kemiringan kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah, kalau kemiringan kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas gitu. Nah, inilah bentuk kurva penawaran gitu. Hukum penawaran, terdapat hubungan positif antara harga dan barang yang ditawarkan. Jadi ketika harga naik maka penawaran juga akan naik, harga turun maka penawaran akan turun. Nah, itu dimaksud bahwa dari hukum penawaran ini, hubungan antara harga dengan penawaran itu bersifat positif. Penawaran, kuantitas yang ditawarkan, jumlah barang yang dimana penjual mau dan mampu untuk menjual. Jadi kuantitas itu jumlah barang yang dijual atau yang ditawarkan. Nah, di sini ada pergerakan kurva penawaran. Sama ya, kalau pergerakan masih di garis atau kemiringan yang sama, tetapi titiknya yang berbeda. Nah, ini misalkan kenaikan harga es krim akibat pergerakan di sepanjang kurva penawaran. Awalnya nih ada harga 1,00 dengan banyak penawaran sebesar 1 gitu.
terjadi lagi adanya kenaikan harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan lebih banyak, yaitu sebesar 5. Nah, maka dari titik A ini akan terjadi pergerakan menjadi titik C. Nah, ini yang dimaksud dengan pergerakan. Selanjutnya, faktor penentu penawaran ada harga pasar, harga input, teknologi, harapan, dan jumlah produsen. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Pergeseran kurva. Nah, pergeseran kurva berarti akan terjadi perubahan nih dari titik ini berubah menjadi kemiringan baru. Kita lihat ini permintaan pertama, ada kenaikan penawaran menjadi kemiringan kedua S2. Nah, ini yang ketiga, terjadi penurunan penawaran. Pergeseran dan pergerakan kurva. Variabel-variabel yang mempengaruhi kuantitas yang ditawarkan ada harga barang lain, biaya produksi, tujuan produksi, dan tingkat teknologi. Nah, kalau harga hanya mengakibatkan perubahan pada pergerakan di sepanjang kurva penawaran, tetapi untuk harga barang lain, biaya produksi, tujuan produksi, dan tingkat teknologi itu akan terjadi pergeseran kurva penawaran. Jadi akan terjadi kemiringan baru. Ya, itu kalau dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran selain harga. Kalau harga akan mengakibatkan pergerakan, pergeseran. Nah, sekarang keseimbangan pasar. Berarti keseimbangan pasar itu terjadi ketika permintaan dan penawaran berada pada satu titik yang sama. Jadi nanti ada ini pertemuan dari garis atau kemiringan kurva permintaan dengan kemiringan kurva penawaran. Nah, jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Persamaannya itu QD sama dengan QS. Nah, ini yang menunjukkan nanti adanya keseimbangan. Kita lihat nih dari keseimbangan permintaan dan penawaran. Ya, ini harga ya, ini permintaan. Ini garis permintaan nih. Terus ini garis penawaran. Nah, berarti akan terjadi keseimbangan pada titik ini nih, ketika terjadi perpotongan antara garis penawaran dengan garis permintaan. Berarti di sini adalah equilibrium atau keseimbangan pasarnya antara permintaan dan penawaran. Nah, bagaimana peningkatan permintaan mempengaruhi keseimbangan? Karena ada faktor lain yang mempengaruhi permintaan ice cream misalnya. Cuaca panas, meningkatlah permintaan ice cream, otomatis akan terjadi keseimbangan baru. Nah, ini keseimbangan awal ya, pada harga 2,00 terjadi permintaan sebesar 7. Terus ada cuaca panas, otomatis akan meningkatkan permintaan ice cream. Nah, terjadilah di sini kemiringan baru. Otomatis di sini ada juga keseimbangan baru. Nah, sekarang akan terjadi dan jumlah yang terjual akan lebih banyak, katanya gitu. Ini tidak beranggapan pada harga ya, walaupun di sini harga mahal, tetapi karena kondisi cuaca di situ panas, orang-orang membutuhkan kesegaran, otomatis permintaan ice cream akan tinggi. Itu ini bagaimana penurunan penawaran mempengaruhi keseimbangan. Kalau tadi sisi permintaan, sekarang sisi penawaran. Gempa bumi menurunkan penawaran ice cream. Boro-boro kan pada gempa bumi mau menawarkan ice cream, gitu otomatis nih penawaran di sini akan menurun karena adanya gempa bumi. Nah, terjadilah kemiringan baru pada penawaran. Pada harga turun ya, harganya turun, harganya naik tetapi harganya naik tetapi penawarannya turun nih, akan turun nih jadi 4.
Jadi keseimbangan baru di sini. Nah gitu, dan juga yang terjual lebih sedikit katanya gitu. Nah udah, ini latihannya, tapi ibu tidak akan memberikan latihan untuk kali ini. Kalian hanya menyimak video ini saja, dan jangan lupa isi kehadiran di e-learning. Mungkin cukup itu saja yang bisa ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga bisa dimengerti oleh kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.